Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian, Lembaga, RKAKL, merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian, lembaga, dan sebagai penjabaran dari rencana kerja kementerian, lembaga yang bersangkutan dalam 1 tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran pada program dukungan manajemen Mahkamah Agung. Bagi pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama, ada 4 lingkungan peradilan di Mahkamah Agung. Di antaranya, menyusun rencana kerja anggaran RKA yang transparan, menjaga akuntabilitas anggaran pemerintah, mewujudkan penganggaran berbasis kinerja, dan mencapai target pembangunan yang ada dalam rencana strategis program dukungan manajemen tahun 2020 sampai dengan 2024. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang penyusunan RKAKL. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang penyusunan rencana kerja anggaran kementerian atau lembaga, RKAKL. RKAKL mengamanatkan kewajiban setiap kementerian atau lembaga untuk menyusun dokumen penganggaran sebagai bagian dari rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN). Adapun tujuan dari penyusunan petunjuk teknis, penyusunan rencana kerja dan anggaran pada Mahkamah Agung TA 2023 adalah sebagai berikut. 1. Mengawal rencana kerja anggaran terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran Mahkamah Agung, sebagaimana redesain sistem perencanaan dan penganggaran, dan hasil trilateral meeting. 2. Menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran dengan target kinerja yang telah ditetapkan. 3. Meminimalisasi permasalahan dalam penelaahan kertas kerja RKAKL, pelaksanaan kegiatan, proses realisasi anggaran, pertanggungjawaban keuangan dan pelaporan, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 4. Untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang digunakan. 5. Untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis penggunaan dana, sehingga dapat mempermudah pengawasan dalam operasionalnya. 6. Untuk merasionalkan sumber dana dan penggunaan dana, agar dapat mencapai hasil yang maksimal. 7. Untuk menampung dan menganalisa, serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal, dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Beberapa dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKAKL adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai dengan 2024. Berikutnya, akan dijelaskan tentang mekanisme penyusunan rencana kerja anggaran. Dalam rangka menyusun RKAKL, Pagu Indikatif TA 2003, sebagaimana SEB Pagu Indikatif, alokasi Pagu terbagi pada 2 program, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Dengan kegiatan sebagai berikut. Kegiatan pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.
1. Penyelesaian perkara Mahkamah Agung. 2. Pengelolaan manajemen peradilan umum. 3. Penyelesaian perkara peradilan umum. 4. Pengelolaan manajemen peradilan agama. 5. Penyelesaian perkara peradilan agama. 6. Pengelolaan manajemen peradilan militer. 7. Penyelesaian perkara peradilan militer. 8. Pengelolaan manajemen peradilan TUN. 9. Penyelesaian perkara peradilan TUN. Kegiatan pada program dukungan manajemen. 1. Pengelolaan hukum, teknologi informasi, dan hubungan masyarakat. 2. Pengelolaan SDM. 3. Pengelolaan perencanaan dan organisasi. 4. Pengelolaan keuangan. 5. Pengelolaan pelayanan pimpinan. 6. Pengelolaan aset. 7. Pengelolaan rumah tangga dan pengadaan aset. 8. Tata kelola kesekretariatan. 9. Tata kelola kesekretariatan Satker Daerah. 10. Pendidikan dan pelatihan SDM. 11. Penelitian dan pengembangan. 12. Pengelolaan resiko, pengendalian, dan pengawasan internal.